Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzi nastafa. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Senantiasa kita menggali potensi yang ada pada diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka Masya Allah, salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah yang kemudian dizahirkan kepada penduduk bumi adalah sejauh mana kita bisa belajar untuk melatih lisan kita, berbahasa yang indah, berbahasa yang kemudian bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan ungkapan bahwasanya bahasa menunjukkan bangsa. Akan tetapi ternyata di dalam bahasa Arab hal tersebut lebih dikenal dan dikemas dengan ungkapan al-lughatu tudhahirul shakhsiyah. Bahwasanya bahasa itu menunjukkan kepribadian seseorang. Penduduk bumi dan penduduk langit, mereka akan menilai kita dengan bahasa yang ada pada diri kita. Bahasa Arab dikatakan sebagai lughatul azimah, bahasa yang agung dan mulia. Maka ketika kita bisa mendalaminya, bisa mengaplikasikannya, insya Allah kemuliaan itu pun juga akan datang dalam kehidupan kita. Bahasa Arab itu juga dikenal dengan lughatul muhadzabah, bahasa yang santun, untuk melatih lisan kita dalam bertutur, untuk kemudian menunjukkan bahwasanya seseorang akan hina dengan sebab dia menghinakan saudaranya yang lain. Man ahana uhina. Barang siapa yang menghinakan saudaranya yang lain, sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dan ditakutkan ketika kita memanggil seseorang dengan ungkapan yang tidak santun. Semisal bahasa kampung kita, moko kemana, sudah moko makan. Ini adalah bahasa yang kemudian ditakutkan. Jangan sampai kita berangkat dengan perasaan yang menghinakan, menganggap diri kita lebih, melecehkan yang lain, menghinakan dia. Maka sebenarnya kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Tidak akan merobek kantong kita, tidak akan mengurangkan harta kita, tidak akan menjatuhkan derajat dan marwah kita. Bahkan akan sangat elok sekali sekiranya ada seorang yang usianya lebih tua, ilmunya lebih tinggi, pangkatnya lebih segala-galanya, harta dan sebagainya, memanggil seseorang dengan bahasa yang santun. Mau ki kemana, sudah miki makan. Bahasa ini sebenarnya telah menjadikan dia mulia, dengan sebab dia telah memuliakan saudaranya yang lain. Man azama yu'zimu. Barang siapa yang memuliakan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Sekarang kita ingin belajar untuk mendalami lagi bentuk-bentuk sapaan. Sapaan di dalam Islam juga dikenal dengan istilah abtahiyah. Mungkin sering kita dengarkan lagu ini. Ya, sebuah lagu yang diangkat dari syair Parsi, yang ternyata Masya Allah, kalau kita bisa mengaplikasikannya itu, insya Allah akan kemudian mempengaruhi karakter, jiwa dan kepribadian kita. Islam mengajarkan kita
ketika berjumpa seseorang, baik itu orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, hendaklah kita ungkapkan dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri takut ketika ternyata salam itu hanya akan diungkapkan kepada orang yang dikenal saja. Ini berarti ciri-ciri kiamat begitu dekat sekali. Biasakan menyapa dengan salam, Assalamualaikum. Tak usah bangga kita dengan say hello. Tak usah bangga kita dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Karena itu pun juga sebenarnya tidak akan bisa bernilai ibadah. Tak akan bisa memberikan reward, feedback, hasil, natijah pada diri kita. Ketika kita ungkapkan salam, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Imam Nawawi rahimahullah, hafizahullah, beliau jelaskan, di depan pintu rumah setiap kalian telah berbaris rapi pasukan syaitan, jin dan iblis, dan mereka akan ikut masuk ke dalam rumah kalian kepada siapa saja yang masuk rumah tanpa ucap salam. Begitupun juga ketika kita bertamu atau masuk ke dalam rumah, yang terlebih dahulu kita ungkapkan adalah ucapan salam, baru ketok pintu, Assalamualaikum. Namun hati-hati kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau memojokkan kita. Maka dia katakan, Kaifa tada'uni Assalamualaikum li'anni munfaridun. Kenapa engkau memanggil saya dengan kata kum? Sementara saya kan ini sendirian. Sebenarnya kalau kita faham, maka mudah bagi kita untuk menjelaskan bahwasanya Assalamualaikum ini adalah ungkapan a'dhamu bin nafsi. Meski sebenarnya untuk satu orang laki-laki kita boleh menggunakan Assalamualaikum, untuk satu orang perempuan boleh kita gunakan kata Assalamualaikum. Tetapi ada kategori yang harus terpenuhi ketika kita mengatakan Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Harus kita pastikan orang itu usianya lebih muda dari kita. Harus kita pastikan orang itu ilmunya lebih rendah dari kita. Harus kita pastikan bahwasanya kita mengungkapkan itu, hati kita terjaga dari kesombongan. Maka untuk lebih selamatnya kita ucapkan Assalamualaikum. Ingin dipanjangkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ingin disempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan baginya 30 hasanah. Setelah kita bisa menyapa dengan baik, mencairkan suasana, bahkan Maulana Qasim Quraisy beliau jelaskan allafa baina qulubina. Ketika hati kita telah disatukan, maka akan lebih mudah kita ini untuk tahap ta'aruf. Ta'aruf di dalam Islam diajarkan hendaklah kita memperkenalkan diri kita dulu. Kita bukan datang-datang untuk interogasi seseorang seperti pasukan, seperti orang yang mau menggerebek. Nama Anda siapa? Ini menunjukkan kepribadian kita kurang santun. Perkenalkan dulu diri kita. Beritahu, ismi Zaid awil Zaidah. Ismi, nama saya. Huruf ya yang ada setelah kata ismun, ya-nya itu menunjukkan mutakallim lil mufrad, dia bersendirian. Kata ya mutakallim lil mufrad diikuti dengan namanya. Ismi Zaidun, nama saya adalah Zaid.
Ismi Zaidah, nama saya adalah Zaidah. Setelah kemudian kita memperkenalkan diri kita, barulah kita minta orang tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Ada kata yang bertuliskan ma ismuka. Akan nampak lebih fasih seseorang ketika dia wasol, dia katakan mas muka, mas muki. Atau lebih mulia lagi kalau dia tanyakan mas mukumul karim. Siapakah nama Anda yang mulia? Siapakah nama lengkap Anda? Ketika kita bisa bertanya dengan ungkapan seperti itu, maka Masya Allah, orang-orang di sekitar kita, mereka pun juga akan terbawa hati dan perasaannya. Setelah itu, kita harus menentukan diri kita. Adakah kita di situ sebagai ahlul qaryah? Adakah itu kampung kita, tempat tinggal kita? Maka kita perkenalkan diri kita. Askunu fi syari'i Sudirman. Huruf alif pada askunu dari kata sakana, askunu menunjukkan saya. Askunu alifnya adalah saya. Saya berdiam, bermukim, bertempat tinggal di Jalan Sudirman. Kalau kita sedang safar, itu bukan kampung kita. Fi ghairil bilad, di luar negeri. Fi ghairil qaryah, di luar kampung kita ataupun di luar kepulauan kita. Maka baru boleh kita katakan ana min Sulawesi, ana min Indonesiin. Kalau kita bukan berada di kampung kita, sedang toris kita, sedang safar kita, sedang perjalanan, baru boleh diungkapkan ana min. Lanjut, orang yang kita jumpai itu, orang yang berhadapan dengan kita, kita lihat keadaannya. Adakah dia itu stylenya, perawakannya, modelnya, gayanya, atau mungkin wajahnya sudah sering kita lihat. Dan kita yakin dia itu adalah orang kampung sini. Maka kita tanya kepadanya, aina taskunu. Jangan kita tanya min aina anta. Kenapa? Kalau dia turis, orang dari luar, bukan ahli kampung kita dan sebagainya, menunjukkan benar-benar kita tidak kenal, baru tanya min aina anta. Aina taskunu. Huruf ta di depan taskunu ini menunjukkan kamu. Aina taskunu. Di mana engkau bermukim, di mana engkau berdiam, di mana engkau bertempat tinggal. Lebih akrabnya lagi kalau kemudian kita tambah dengan aina taskunu ya habibi, aina taskunu ya sadiqi. Ungkapan yang luar biasa akan menjadikan kita lebih mudah untuk saling menyapa, akan menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan kemuliaan. Satu hal yang ringkas, satu hal yang simpel ini sebenarnya akan lebih memotivasi kita untuk lebih mendalami bahasa Arab, untuk lebih menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kalau satu ini kita sudah lazimkan, kita sudah fasihkan, insya Allah akan datang satu persatu ilmu yang belum ada pada diri kita. Ali karamullah wajhah, beliau menjelaskan, man amila bima alima waradhahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Amalkan apa yang ada pada diri kita. Man amila, barang siapa yang mengamalkannya. Belajar ta'zim, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Belajar untuk kemudian mengaplikasikan bahasa, maka dia akan diberikan oleh Allah. Bima alima, terhadap apa yang telah diketahuinya meskipun itu baru sedikit. Waradhahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan atas dirinya ilman, pengetahuan ilmu malam ya'lam, yang belum diketahuinya. Saya Asgar Marzuki
motivator hijrah, senantiasa mengajak kita semua untuk bisa ke arah yang lebih baik lagi. Ila liqa'i ma'assalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء، وانت آيسنا بحب لو طريق الأرض نسكن كاللي